Kakakku memberiku sepasang sepatu Jordan baru dan berkata bahwa Sinterklas yang memberikannya kepadaku. Saat itu aku berusia 8 tahun dan langsung mempercayainya. Sebelum Kyle, kulkas kami hampir selalu kosong setiap malam dan ibuku harus bekerja lembur agar kami tetap bisa membayar listrik. Namun sejak saat itu Kyle mulai pulang membawa makanan, pakaian, dan berbagai barang yang sebelumnya tidak pernah kami miliki. Semuanya berasal dari Kutub Utara. Tetangga kami mendapatkan microwave baru, sementara keluarga di seberang jalan mendapatkan mantel musim dingin untuk anak-anak mereka. Jadi, ketika dua polisi datang mengetuk pintu rumah kami pada suatu malam dan bertanya di mana Kyle berada, aku berbohong dan berkata, dia tidak ada di rumah. Karena satu-satunya hal yang Kyle minta sebagai imbalan adalah agar aku tidak memberitahu siapapun. Namun, rahasia itu hanya bertahan sekitar sehari. Aku memakai sepatu Jordan tersebut ke sekolah, lalu sahabatku bertanya dari mana aku mendapatkannya. Aku menjawab bahwa kakakku yang memberikannya. Akhir pekan itu, dia datang ke rumah kami, melihat kamar Kyle, lalu berkata, "Wah, kamar kakakmu terlihat seperti toko mainan." Aku hanya tersenyum dan berkata bahwa Kyle selalu mendapatkan barang-barang lebih dulu daripada orang lain. Tak lama kemudian, semua orang di sekolah mulai bertanya tentang kakakku, dan aku sangat menyukainya. Aku mulai menceritakan kepada teman-teman bahwa rekan bisnis Kyle datang dengan mobil-mobil mewah setiap beberapa minggu untuk mengambil kantong-kantong sampah penuh barang dari rumah kami. Aku juga bercerita tentang truk-truk yang datang pada malam hari, kotak-kotak yang dimuat Kyle ke dalamnya, dan bagaimana suatu pagi aku menemukan uang $50 di atas meja kamarku bersama sebuah catatan yang berbunyi, "Terima kasih sudah diam tadi malam, nak." Ketika hari presentasi cita-cita di sekolah tiba, aku membuat poster besar tentang kakakku. Aku berdiri di depan kelas dan mengatakan bahwa Kyle membantu menyalurkan barang-barang kepada keluarga di lingkungan kami yang tidak mampu membelinya di toko. Namun, senyum guruku perlahan menghilang. Lalu ia meminta untuk berbicara dengan orang tuaku sepulang sekolah. Pada hari Jumat, dua polisi datang mengetuk pintu rumah kami. Seperti biasa, aku tersenyum dan berkata, dia tidak ada di rumah, persis seperti yang diajarkan Kyle kepadaku. Namun kali ini mereka tidak mempercayaiku. Mereka kembali membawa surat perintah dan menggiring Kyle keluar dari kamarnya dengan tangan diborgol. Aku hanya berdiri di ambang pintu karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saat dibawa pergi, Kyle menoleh kepadaku dan berkata, "Tidak apa-apa, anak. Jangan khawatirkan aku." Malam itu aku akhirnya mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan Kutub Utara. Kyle selama ini mencuri barang-barang dari sebuah perusahaan besar, lalu membagikannya kepada kami, para tetangga, dan siapa saja di lingkungan kami yang membutuhkan. Semua hadiah yang pernah ia berikan kepadaku ternyata adalah barang curian, dan poster yang kubuat untuk hari presentasi cita-cita akhirnya dimasukkan ke dalam berkas kasusnya. Setelah Kyle ditangkap, listrik di rumah kami diputus dan kami pun kehilangan apartemen tempat tinggal kami.